Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa ya yang nggak masuk? Raka, Buda, dia, sama Ardi. Kemana itu? Sakit. Itu yang sakit mari kita doakan supaya mereka lekas sembuh, supaya bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Dwi pengen tanya, gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ada yang merasa sedih nggak? Berarti semangat ya? Semangat. Oke, hari kemarin kalian sudah tes diagnostik kan? Sudah? Masih ingat nggak? Kemarin itu ada soal yang tentang menentukan harga apel dan jeruk. Masih ingat? Nah, kalau minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang substitusi. Hari ini kita akan belajar tentang metode eliminasi. Apa sih eliminasi itu? Ada yang tahu? Oke. Kalian pernah lihat ajang pencarian bakat? Apa? Indonesian Idol? MasterChef? Nah, itu kan ada kalanya salah satu peserta itu harus tereliminasi kan? Kalau mereka tereliminasi, apakah mereka masih bisa mengikuti? Masih bisa tampil lagi? Nah, kalau tidak bisa mengikuti berarti itu apa ya, Nak? Namanya tersingkir. Oke. Nah, jadi eliminasi itu bisa kita artikan sebagai kalau tersingkir kurang bagus ya. Kalau di matematika ada juga yang namanya eliminasi, tapi bukan tersingkir, tapi menghapus ya. Jadi di eliminasi ini kita akan menyingkirkan atau menghapus salah satu variabel. Sudah sesuai ya kelompoknya? Hari ini akan Ibu bagikan APD yang harus kalian diskusikan bersama. Nanti Bu Dwi minta ada perwakilan yang presentasi. Nanti Bu Dwi akan pilih secara acak yang presentasi. Jadi semuanya harus diskusi dengan benar. Ini kelompok Hoya, kelompok Melati, kelompok Lotus, kelompok Melati, kelompok Melati. Jangan lupa diberi nama anggota kelompok dulu. Sebelum kita lanjut pembahasan ke masalah, diisi nama anggota kelompok terlebih dahulu. 5 menit ya untuk mengisi identitas nama anggota kelompok. Oke, silahkan diisi dulu. Sudah? Oke, sekarang dibuka di halaman pertama itu. Ya, jadi di situ ada informasi tentang apa, Nak? Sebelum yang tarif kota. Apa itu? Kota Lama Surabaya. Jadi Kota Lama Surabaya itu adalah tempat wisata yang sedang dikembangkan kembali, direvitalisasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, di Kota Lama Surabaya itu, jadi di situ ada 2 tempat parkir resmi, yaitu di JMP dan terminal apa? Coba dilihat dibacanya. Terminal Bunguras. Ayo, terminal apa, Nak? Baliknya. Terminal Kasuari. Jadi yang menjadi tempat parkir resmi adalah Terminal Kasuari sama JMP. Ya, oke. Sekarang coba dilihat yang soal tentang tarif parkir Kota Surabaya di JMP. Nah, di situ dari gambar ini
Informasi apa yang kalian ketahui? Kapasitas. Jadi kapasitas untuk motor itu maksimal 750 unit. Sudah? Oke. Terus untuk mobil 650 unit. Dengan tarif parkir motornya 4.000 dan tarif parkir mobil 8.000. Ya, terus dari situ di permasalahan tersebut dikatakan di tempat parkir yang ada di Jembatan Merah Plaza atau JMP terdapat 1.100 kendaraan tadi terdiri atas motor dan mobil. Setelah itu ternyata ada jumlah semua roda pada kendaraan itu ada 2.980 buah. Dari informasi yang ada, coba tentukan masing-masing kendaraan yang terparkir. Berapa jumlah motor yang terparkir dan berapa jumlah mobil yang terparkir. Sekarang Bu Dwi tanya, untuk motor berapa ya rodanya? 2. Terus kalau mobil 4. Sekarang tadi kan dari 1.100 kendaraan itu terdiri dari motor dan mobil. Motor kalau kita mau memisalkan, kita harus memisalkan dengan salah satu variabel. Motor kita misalkan dengan variabel A, kemudian mobil kita misalkan dengan variabel B. Berarti kalau kita mau menyatakan persamaan linearnya gimana ya? Kalau yang ada kaitannya dengan 1.100 itu. Betul Devania. Jadi A plus B sama dengan 1.100. Begitu juga dengan yang tadi informasi tentang jumlah kendaraan, jumlah roda tadi gimana ya berarti? 2A plus 4B sama dengan 2. Ya, betul. Oke, sudah tahu ya apa yang harus dikerjakan? Sekarang silakan didiskusikan. Nah, persoalan ini yang pertama. Dari soal yang pertama kan ya. Informasi yang diperoleh diisi dulu. Informasinya apa yang diperoleh di sini? Nah, kan di sini itu diketahui nih, di tempat parkir yang ada di Jembatan Merah Plaza terdapat 1.100 kendaraan yang terparkir, yang terdiri dari motor dan mobil. Cari informasi penting yang bisa diolah menjadi persamaan linear. Cari dulu di sini. Ya, setelah itu, berarti kan ini contohnya tadi kendaraan yang terparkir itu ada 1.100 yang terdiri dari motor dan mobil. Udah tahu belum berapa motor, berapa mobil? Dari sini udah diketahui belum? Berapa motornya? Dari bacaan. Dari bacaan sudah tahu? Sudah dijelaskan berapa motornya? Belum kan? Nah, dari situ kita tulis, kalian tulis apa aja informasi yang diperoleh tadi. Ya, jumlah kendaraannya tadi 1.100. Nah, ini kamu tahu dari mana 750 sama 650? Kan di sini kita harus memisalkan dulu. Banyaknya motor kita misalkan dengan variabel. Misal, banyaknya motor kita misalkan dengan huruf A atau variabel A. Coba diganti ini. Ya, banyaknya motor dimisalkan dengan variabel A. Terus banyaknya mobil dimisalkan dengan variabel B. Nah, terus dari informasi tadi ya, informasinya jangan lupa ditulis. Ya, jadi ini di tempat parkir yang ada di JMP terdapat 1.100 kendaraan yang terdiri atas motor dan mobil. Berarti 1.100 itu berapa motornya? Nggak tahu kan? Berapa mobilnya? Nggak tahu.
maka kamu tulis variabelnya. A plus B sama dengan, nah sampai situ paham. Nah terus sekarang informasi yang kedua. Dan setelah dihitung-hitung ternyata jumlah roda dari semua kendaraan itu ada 2.980. Nah 2.980 itu jumlah roda. Sekarang Bu Dwi tanya, apakah roda motor sama roda mobil jumlahnya sama? Enggak. Kalau jumlah motor berapa ya? Jumlah roda motor 2. Berarti 2A gitu ya. Terus nanti mobil mengikuti ya. Sama dengan apa? Betul. Setelah itu lakukan eliminasi sesuai dengan langkah yang ada di petunjuk. Paham? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini gimana bicaranya? Nah ini gini. Coba dari sini dulu. Informasi yang diperoleh apa ya dari bacaan ini? Coba dicari dulu. Cari informasi yang diperoleh dari bacaan. Ya. Hasilnya 98 apa 9? Nah, oke, ini sudah betul ya. A plus B sama Di sini yang ada itu berapa ya? Kendaraan yang ada 42. Berarti di sini kamu tulisnya A plus B sama dengan 42. Terus yang persamaan linear kedua dibagi 1000. kan 2000 itu dari tarif parkir motor. 2000A tambah 3000B sama dengan 98.000. Supaya nggak susah bagi 1000 semua. Jadi 2A tambah 3B sama dengan 98 ya. Nah ya silahkan gitu didiskusikan. Ini. Yuk diskusi. Ya, A kamu misalkan dengan banyaknya motor dan B kamu misalkan dengan banyaknya mobil. Sekarang coba dari informasi ini. Kan di sini kamu tulis di tempat parkir yang ada di Jembatan Merah Plaza terdapat 1.100 kendaraan yang terdiri atas motor dan mobil. Sekarang Bu Dwi tanya, dari 1.100 itu udah diketahui belum berapa motornya, berapa mobilnya? Belum ya? Belum tahu kan jumlah motornya berapa, jumlah mobilnya berapa? Maka kalian tuliskan A plus B. Karena A itu adalah jumlah tertentu yang belum diketahui. Jadi di sini kamu tuliskan sama dengan berapa tadi? 1.100. Paham? Terus informasi yang kedua coba. Kan ini Informasi kedua dihitung dari jumlah roda seluruhnya ada 2.980. Jumlah seluruh rodanya. Sekarang Bu Dwi tanya, apakah roda motor sama roda mobil jumlahnya sama? Beda. Kalau motor jumlah rodanya berapa? Motor jumlah rodanya 2. Berarti 2 A itu kan banyaknya motor, berarti 2 dikali banyaknya motor. Banyaknya motor dari diketahui belum? Berarti 2A. 2A ditambah 4B. Betul. Sama dengan 2.980. Nah, terus sekarang setelah kalian tahu persamaan linearnya, lakukan eliminasi. Gimana cara lakukan eliminasi? Yang pertama, persamaan 1 dan persamaan 2. Ini diisi dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Ini 2A persamaan 4B. Nah, terus supaya kan ini yang mau dihilangin yang apa? Yang mau dieliminasi variabel apa ya di situ? Variabel
Variabel apa yang mau dieliminasi? Variabel A. Nah, karena kita mau menghilangkan variabel A, maka kedua persamaan ini kita kalikan dengan suatu bilangan supaya A-nya sama. Jadi yang atas persamaan 1 kita kalikan 2. 2 dikali A, 2 dikali A, 2A. 2 dikali B, wis 2B. Sekarang 1100 dikali 2 berapa ya? Coba. Kamu yang nulis, biar kamu yang hitung aja. Kali 2 ya? Ya, 1100 kali 2. Atau gampangannya 11 kali 2. Ya, betul, 2200. Ya, terus ini yang persamaan linear kedua dikali 1. 2A kali 1, 2A dikali 1 tetap 2A. Jadi berapapun kalau dikali 1 ya tetap dirinya sendiri ya. Jadi 2A kali 1 ya tetap 2A. 4B kali 1 ya. Sudah ya. Sekarang Bu Dwi minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Ya, jadi satu kelompok dari kelompok Hoya. Jadi informasi yang didapat adalah kendaraan yang terparkir 1.100, jumlah yang terparkir 2.980. Pertanyaannya, berapa banyak motor dan mobil yang terparkir? Bersama rupiah 1, A plus B sama dengan 1. Bersama rupiah 2, 2A plus 4B sama dengan 2.980. Perhatikan kalau ada yang presentasi. Perhatikan. Ya, sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, Bu Dwi tanya, ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok Hoya? Tadi ketemu A-nya berapa? Banyak motornya berapa ya? Ketemu 710. B-nya ketemu? B-nya ketemu berapa, Rek? Punya kalian, Rek?
A-nya ketemu. Iya, 80 dan salahnya B. A itu 710. Oh, 760. B-nya ketemu 390. Sudah sama semuanya. Jadi yang dijelaskan teman kalian tadi dan yang kalian pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan? Apa, Put? Apakah penyelesaian eliminasi harus selalu dilakukan terlebih dahulu? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak bisa. Oke. Jadi Budi jawab ya. Apakah penyelesaian eliminasi itu harus selalu dikurangi dulu? Enggak. Jawabannya tidak harus. Kapan dia bisa langsung dieliminasi, bisa langsung dikurangi? Saat koefisien dari kedua variabel itu sama. Misal 2A yang di persamaan 1 itu 2A. Yang di persamaan linear kedua 2A. Ya udah tinggal mengeliminasi saja. Tapi kalau misal koefisien dari persamaan linear yang pertama itu 1. Terus koefisien dari persamaan linear yang kedua itu 3, maka harus disamakan dulu. Dikalikan 3. Paham? Oke, ada lagi? Ya. Apakah penyelesaian eliminasi harus selalu dikurangi? Ada yang mau bantu jawab? Yang mau bantu? Oke. Apakah selalu harus dikurangi? Kalau menurut kalian? Iya. Oke. Budi jawab ya. Jadi untuk melakukan eliminasi itu tidak harus selalu dikurangin. Bisa juga dijumlahkan. Kapan kita bisa pakai penjumlahan? Kembali lagi seperti yang tadi. Saat koefisiennya sama, tapi berlawanan. Tanda satunya plus, satunya minus. Misal, ayo dikumpulkan dulu LKPD-nya. Buku paketnya dimasukkan. Ya, keluarkan selembar kertas. Ya, dikeluarkan selembar kertas ya. Buku paket dimasukkan ke kolong semuanya. Tuliskan nama, kelas, nomor absen. Budwi kasih waktu 2 menit untuk menuliskan identitas diri. Ada yang tahu kupang lontong? Tidak boleh dipahami dulu bacaan ini. Diskusi, kerjakan individu. Jangan lupa memisalkan dulu ya. Coba dicek. Ini dia. Anji sudah. Oke, waktunya kurang 5 menit. Kalau ada yang sudah selesai, boleh diperiksa dulu sebelum dikumpulkan. Maju dulu, boleh dikumpulkan. Sudah selesai. Sama linear yang pertama 2A. Yang persamaan linear kedua negatif 2A. Maka supaya variabel A ini habis, kita melakukan operasi penjumlahan. Karena kalau kita pakai operasi pengurangan, semakin bertambah nilai A tadi. Paham? Oke. Oke, silakan dikumpulkan.
Ya, silakan duduk. Oke, kelompok melati A. Oke, sudah semua ya? Sudah dikumpulkan. Dari pelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang apa? Metode eliminasi. Apa tadi metode eliminasi? Menghilangkan salah satu variabel, menemukan variabel yang lainnya. Terus tadi pertanyaan dari Putri, apakah semua penyelesaian metode eliminasi itu harus dikalikan? Jawabannya tadi apa? Tidak ya. Kenapa kok tidak? Karena tadi saat koefisiennya sudah sama, langsung tinggal kita eliminasikan saja. Mengalihkan itu saat koefisiennya tidak sama, paham? Ingat-ingat loh ya. Terus pertanyaan dari Azam tadi apa ya? Apakah penyelesaian dari metode eliminasi itu harus selalu dikurangi? Tidak ya. Kenapa kok tidak? Kasih contoh. Ayo, siapa yang berani? Loh, kok tambah minggir, Ki? Ayo, siapa yang berani kasih contoh? Tadi kan udah Bu Dwi kasih contoh. Contohnya? Terus? Ya, persamaan linier 1. Terus? Dijumlahkan supaya benar tadi katanya. Saat koefisiennya sama, cuman berlawanan tanda, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan. Terus kapan kita harus melakukan pengurangan? Saat dua koefisiennya sudah sama, tandanya juga sama. Contoh 2A, terus persamaan linier yang kedua 2A. Supaya A-nya bernilai 0 harus diapakan? Dikurangi. Terus kalau misal 3B, satunya negatif 3B, berarti satunya 3B. Ya, persamaan linier yang pertama 3B. Persamaan linier kedua negatif 3B. Supaya B-nya ini bernilai 0 harus diapakan? Dijumlah. Kan tadi udah bilang, ayo kalau koefisiennya sama tapi berlawanan tanda, maka harus dijumlahkan. Oke. Sudah paham? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode gabungan. Apa sih metode gabungan itu? Metode gabungan itu adalah gabungan dari metode substitusi dengan metode eliminasi. Supaya di pertemuan selanjutnya kita lebih lancar lagi belajarnya, jadi bisa dipelajari di rumah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah? Tadi kan kalian merasa bersemangat ya sebelum mengikuti pembelajaran matematika. Terus setelah mengikuti pembelajaran matematika? Apa? Gak dengar? Tetap semangat tapi lemes. Semangat gak? Oke, ya. Oke, sampai ke Bu Dwi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.